Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jangan lupa untuk menjaga dan merawat tubuh kalian ya, karena itu merupakan suatu hal yang penting untuk kesehatan kalian. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 mengenai pembelajaran bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi dongeng. Sebelumnya juga kalian pernah belajar mengenai dongeng, lalu unsur-unsur dongeng, dan jenis-jenis dongeng ya anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan isi dongeng. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya anak-anak. Masih ingatkah kalian dengan doanya? Semoga kalian tetap masih ingat ya anak-anak. Mari kita baca doa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Radlitu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menjelaskan isi dongeng. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu mengidentifikasi isi dongeng yang didengar dengan tepat dan siswa mampu melengkapi peta pikiran berdasarkan informasi pada dongeng. Ada yang masih ingat apa itu dongeng? Ayo, siapa yang masih ingat? Dongeng adalah cerita khayalan, cerita yang tidak pernah terjadi dan diceritakan secara turun-temurun. Nah, ingat kan ya kalian? Lalu bagaimana Bu cara menjelaskan isi dongeng? Nah, cara menjelaskan isi dongeng yang pertama, kita dapat membacanya secara cermat atau secara teliti. Yang kedua, kita bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan 5W plus 1H. Pertanyaannya itu 5W plus 1H. Apakah ada yang masih ingat mengenai kalimat tanya tersebut? Yaitu what, who, why, when, where, how. What yang artinya apa, who siapa, why kenapa, when kapan, where di mana, dan how bagaimana. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran ini membuat pembaca semakin mudah untuk memahami isi dongeng. Di sini ada sebuah peta pikiran ya anak-anak. Coba kalian buka buku bupenanya halaman 128. Nah, di sana ada sebuah peta pikiran mengenai dongeng yang berjudul Kisah Kucing Kecil. Nah, seperti itu ya anak-anak. Yang di tengah itu merupakan suatu judulnya. Lalu informasi satu itu kita dapat menanyakan siapakah tokoh dalam dongeng tersebut. Lalu untuk informasi yang kedua, coba kalian perhatikan juga. Mengapa? Nah, mengapa kucing kecil itu bersedih? Lalu untuk informasi yang ketiga, apa yang dilakukan kucing kecil pada tuannya? Dan yang informasi keempat, apa yang dikatakan kucing tua itu? Nah, seperti itu ya anak-anak. Untuk bisa menjawab dari peta pikiran ini, kalian harus membaca dongengnya secara cermat atau secara teliti ya anak-anak. Lalu kalian bisa menjawabnya dengan benar. Menemukan pesan dalam dongeng. Di dalam isi dongeng biasanya terdapat pesan.
Pesan yang terdapat di dalam dongeng biasanya berisikan anjuran agar kita berbuat kebaikan. Nah, anak-anak, pernahkah kalian membaca dongeng tentang pohon kelapa dan pohon pepaya? Nah, isi pesan itu menceritakan atau menyampaikan agar kita tidak sombong dan selalu bersyukur. Lalu apalagi ya? Selain itu masih banyak lagi. Nah, lalu dalam menyampaikan pesan, kita harus memahami isi dongeng. Nah, ini agar membantu kita dalam menyampaikan dan memperagakan dongeng. Bagaimana Bu caranya? Nah, caranya yang pertama kita dapat mencatat unsur-unsur yang terdapat dalam dongeng, yaitu unsur-unsurnya apa aja, seperti tokoh, latar, lalu apalagi anak-anak, masih ingatkah kalian dengan unsur-unsur dongeng? Masih banyak lagi ya. Unsur-unsur dongeng ada berapa ya? Ada 5, yaitu tokoh, latar, watak, dan alur. Seperti itu. Lalu yang kedua, berlatih dengan bersungguh-sungguh. Nah, sehingga jika kita melakukan pelatihan dengan sungguh-sungguh, kita juga dapat mempraktekkan atau memperagakan isi dongeng dengan baik. Yang ketiga yaitu dengan memperagakan dongeng yang baik, kita dapat menyampaikan isi pesan dongeng tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara menyampaikan pesan dalam dongeng. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat kalian. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.